Raffi Ahmad terlihat di Nusa Kambangan. Kabar ini langsung mengguncang dunia hiburan. Seorang figur publik sekelas Raffi Ahmad yang dikenal sebagai Sultan Andara tiba-tiba tertangkap kamera berada di kawasan Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, lokasi yang identik dengan tingkat keamanan super ketat. Banyak yang bertanya-tanya, apa alasan seorang artis kaya raya rela datang ke pulau yang dikenal sebagai tempat tahanan berisiko tinggi? Apakah ada proyek rahasia atau justru urusan pribadi yang serius? Tim media yang mencoba mengikuti jejaknya bahkan dilarang mendekat oleh petugas. Situasi tertutup ini menimbulkan spekulasi liar di publik. Sebagian mengira ini hanya untuk kepentingan liputan atau konten sosial. Namun sejumlah sumber menyebut Raffi datang dengan misi yang jauh lebih besar dan sensitif. Siapa sangka, perjalanan ini ternyata menyangkut nama besar lain di dunia hiburan, Amar Zoni, sahabat lama Raffi yang kini tengah menjalani masa hukuman di balik jeruji besi. Misi rahasia seorang sahabat. Informasi yang berhasil kami himpun menunjukkan bahwa kedatangan Raffi Ahmad ke Nusa Kambangan bukan untuk kepentingan pribadi maupun pekerjaan. Ia datang secara khusus untuk menemui Amar Zoni, teman sesama artis yang sedang menghadapi masa sulit dalam hidupnya. Kabar ini awalnya beredar di kalangan terbatas, namun kemudian meluas setelah beberapa awak media melihat rombongan Raffi mendapat pengawalan ketat. Tidak seperti kunjungan biasa, prosedurnya penuh dengan pengamanan berlapis. Bahkan telepon genggam wartawan yang mencoba mendekat dikumpulkan oleh petugas. Menurut salah satu narasumber internal, Raffi disebut membawa surat izin khusus dari kementerian terkait. Ada dugaan kuat bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari inisiatif sosial untuk membantu rehabilitasi figur publik yang terjerat kasus serupa. Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak istana maupun Raffi sendiri. Semuanya masih serba tertutup dan misterius. Kondisi Amar di balik jeruji. Sementara itu, kabar mengenai kondisi Amar Zoni di dalam lapas Nusa Kambangan menambah suasana haru. Sumber internal lapas menyebutkan bahwa Amar kini terlihat jauh lebih pendiam dibanding awal masa hukumannya. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan ia jarang keluar dari sel tahanan. Sejumlah narapidana lain bahkan mengaku melihat Amar sering termenung sendirian, seolah kehilangan semangat hidup. Dari pengakuan pengacara, Amar sempat menyampaikan niat untuk memperbaiki diri dan ingin memulai semuanya dari awal. Situasi mentalnya yang tidak stabil membuat beberapa petugas memberi perhatian ekstra agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kabar bahwa Raffi akan datang tersebar di antara penghuni lapas, reaksi Amar disebut sangat emosional. Ia bahkan menitikan air mata dan meminta agar kunjungan itu benar-benar terlaksana. "Saya ingin berubah," begitu kata-kata yang disebut keluar dari mulut Amar kepada pengacaranya. Pertemuan di balik pengamanan ketat. Proses kunjungan Raffi Ahmad ke Lapas Nusa Kambangan tidak mudah. Pengawalan dilakukan dengan standar tamu kenegaraan. Dari Pelabuhan Cilacap menuju area lapas, setiap kendaraan diperiksa secara menyeluruh. Tidak ada kamera yang diizinkan masuk. Seorang petugas menyebut, ini kunjungan yang sangat istimewa, pengamanan setara pejabat tinggi. Dalam ruangan yang sederhana namun steril dari alat komunikasi, Raffi akhirnya dipertemukan dengan Amar. Pertemuan berlangsung sekitar 40 menit. Menurut sumber kami, suasananya penuh keharuan. Amar disebut menangis dan meminta maaf atas semua kesalahan yang telah terjadi. Raffi, yang selama ini dikenal dekat dengan banyak kalangan, tampak menenangkan sahabatnya. Ia menegaskan bahwa masih ada kesempatan untuk bangkit, asal ada niat sungguh-sungguh untuk berubah. Sikap tulus Raffi ini disebut menjadi titik awal lahirnya misi besar yang membuat publik menaruh hormat padanya. Utusan khusus atau kepedulian pribadi? Rumor semakin memanas setelah muncul laporan bahwa kedatangan Raffi Ahmad ke Nusa Kambangan bukan murni inisiatif pribadi. Ada yang menyebut bahwa ia diutus langsung oleh pihak istana untuk menjadi bagian dari program pembinaan bagi figur publik yang sedang menjalani masa hukumannya. Meskipun informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi, dokumen yang dibawa Raffi disebut berisi rekomendasi untuk program rehabilitasi berbasis sosial. Beberapa pejabat sempat mempertanyakan alasan
alasan pemilihan Raffi, namun jawabannya cukup logis. Ia dikenal memiliki pengaruh besar di masyarakat dan hubungan personal dengan Amar. Langkah ini dianggap sebagai bentuk dukungan moral sekaligus upaya preventif agar figur publik lain belajar dari kasus serupa. Terlepas dari rumor politik di baliknya, banyak pihak menilai keputusan Raffi terjun langsung ke lapas adalah tindakan berani sekaligus manusiawi. Sosok di balik kunjungan, Bu Titik Haryati. Belakangan terungkap bahwa kunjungan ini juga dipicu oleh permintaan dari seorang perempuan bernama Titik Haryati, ibu angkat Amar Zoni. Menurut sumber dekat keluarga, Bu Titik yang merasa putus asa melihat kondisi Amar, akhirnya menghubungi Raffi Ahmad secara pribadi. Dalam percakapan tersebut, ia dikabarkan menangis dan memohon agar Raffi membantu sahabatnya keluar dari keterpurukan. Permintaan itu menyentuh hati Raffi. 2 hari kemudian, ia langsung mengurus izin resmi ke kementerian dan menyiapkan segala persyaratan kunjungan. Tindakan cepat ini membuat banyak netizen kagum karena menunjukkan bahwa Raffi tidak sekedar berbicara di media, tetapi benar-benar turun tangan membantu. Meski begitu, ada juga suara sarkastik di media sosial yang menilai Raffi terlalu mencampuri urusan hukum. Namun, mayoritas publik justru menilai langkah ini sebagai bukti nyata bahwa masih ada empati di dunia hiburan. Langkah nyata Amar. Usulan pemindahan Amar. Setelah pertemuan tersebut, Raffi Ahmad tidak berhenti di situ. Ia dikabarkan langsung mengajukan permohonan agar Amar Zoni bisa dipindahkan ke pusat rehabilitasi di Jakarta. Menurut Raffi dan tim kuasa hukum, kasus yang menimpa Amar lebih tepat ditangani dengan pendekatan pemulihan, bukan pemenjaraan. Langkah ini mendapat perhatian dari beberapa pejabat Kemenkumham yang sedang menggodok kebijakan baru terkait rehabilitasi publik figur. Meskipun belum ada keputusan final, wacana ini sudah cukup membuat publik terbelah. Sebagian menilai Raffi hanya menunggangi momentum, namun banyak juga yang mendukung karena melihat niat baiknya membantu sahabat lama. Upaya ini bahkan disebut bisa menjadi preseden baru dalam penanganan kasus serupa ke depan. Jika permohonan disetujui, Amar akan menjalani terapi intensif dan konseling psikologis di bawah pengawasan ketat, reaksi publik dan media sosial. Begitu kabar kunjungan Raffi ke Nusa Kambangan mencuat, media sosial langsung meledak. Nama Raffi Ahmad dan Amar Zoni bertengger di daftar trending topik. Video singkat yang menampilkan mobil rombongan Raffi melewati gerbang lapas menjadi bahan editan meme di TikTok dan Instagram. Namun di balik humor yang viral, banyak warganet justru menunjukkan simpati. Mereka menilai tindakan Raffi sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Sejumlah rekan artis seperti Denny Sumargo dan Uya Kuya juga memberikan dukungan terbuka. Mereka menyebut apa yang dilakukan Raffi sebagai wujud persahabatan sejati, tidak hanya hadir di masa senang, tetapi juga di saat jatuh. Tagar #SupportAmarZoni bahkan sempat bertahan selama 2 hari di trending. Publik seolah melihat sisi baru dunia hiburan. Di balik sorotan glamor, masih ada ruang untuk kemanusiaan. Harapan baru untuk Amar Zoni. Pasca pertemuan haru dengan Raffi, kondisi mental Amar disebut mulai membaik. Ia mulai membuka diri terhadap program pembinaan di dalam lapas dan bahkan menulis catatan pribadi tentang perjalanan hidupnya. Menurut keluarga, Amar berencana menyusun buku berisi kisah reflektif tentang kejatuhan dan penyesalan, sebagai bentuk pengingat bagi para artis muda agar berhati-hati dalam melangkah. Sementara itu, Raffi disebut terus memantau perkembangan sahabatnya melalui komunikasi dengan pihak lapas. Langkah kecil ini menunjukkan bahwa perubahan tidak selalu datang dari hukuman, tapi bisa dari kepedulian orang-orang di sekitar. Banyak pihak berharap upaya rehabilitasi ini benar-benar terlaksana dan menjadi titik balik bagi Amar untuk memperbaiki nama baiknya di dunia hiburan. Bila berhasil, kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang yang tengah berjuang memperbaiki diri. Refleksi dan pesan akhir. Dari seluruh rangkaian peristiwa ini, satu hal yang pasti, dunia hiburan tidak selalu identik dengan glamor dan pesta. Di balik layar, ada kisah perjuangan, penyesalan, dan kesempatan kedua. Raffi Ahmad membuktikan bahwa ketenaran tidak membuat seseorang kehilangan empati. Ia hadir bukan sebagai artis, tetapi sebagai manusia yang melihat sahabatnya sedang tenggelam dan berusaha menariknya kembali ke permukaan.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi publik bahwa tidak semua kesalahan harus dibalas dengan hujatan. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah ruang untuk memperbaiki diri. Kini, Ahmad Zoni mulai menata ulang langkah hidupnya, sementara Raffi terus mendapat dukungan publik atas ketulusannya. Sebuah cerita yang awalnya penuh misteri, berakhir dengan pelajaran penting tentang arti sahabat sejati, kemanusiaan, dan kesempatan kedua dalam hidup.